Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan bergabung pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks narasi atau teks cerita fantasi. Baik, mendengar kata fantasi tentunya sudah ada di benak kalian bahwa teks yang akan kita bahas berkaitan dengan hayal, berkaitan dengan imajinasi. Ingat Naruto? Nah, itu salah satu bentuk teks cerita fantasi. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan pengertian teks narasi atau cerita fantasi ya. Tujuan yang kedua menentukan ciri umum teks narasi, kemudian yang ketiga menentukan tokoh, latar dan juga peristiwa di dalam cerita. Kemudian tujuan yang keempat menceritakan kembali isi cerita teks narasi. Ya, kita mulai dengan pengertian. Teks narasi atau cerita fantasi adalah cerita yang berisi gambaran peristiwa berdasarkan daya pikir dan daya hayal. Cerita fantasi ini bersifat fiktif. Apa artinya fiktif? Artinya tidak terjadi di dunia nyata. Ya, selanjutnya ciri teks narasi ya. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan. Ya, apa yang kalian lihat di kartun misalnya, itu selalu ada keajaiban di situ. Ya, kemudian ada juga keanehan. Jadi tidak terbiasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Itu namanya aneh dan ajaib ya. Kemudian yang kedua ceritanya hayal, namanya saja hayal sehingga tidak terjadi di dunia nyata ya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah menggunakan latar lintas waktu. Nah, latar lintas waktu di sini contoh ya, peristiwa awal terjadi sekarang. Nah, kemudian tiba-tiba waktunya beralih ke masa lampau misalnya, masa perjuangan misalnya. Padahal sekarang kita hidup di tahun 2020, tapi ternyata peristiwanya terjadi di tahun 1945 misalnya. Itu berarti menggunakan lintas waktu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tokohnya unik atau sakti, memiliki keajaiban ya, memiliki kesaktian. Misalnya ekornya bisa bersinar misalnya, atau dia bisa berubah wujud misalnya. Itu namanya tokohnya unik. Jadi sekali lagi ciri teks narasi ada keajaiban, yang kedua ceritanya khayal, yang ketiga bisa menggunakan latar lintas waktu, kemudian yang keempat tokohnya memiliki kesaktian. Oke? Ya. Selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah tokoh, latar, dan juga urutan peristiwa. Kita mulai dengan tokoh ya. Berbicara tentang tokoh, maka nanti yang akan kalian cari, yang harus kalian cari adalah tokohnya. Ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Itu sudah kalian ketahui. Kemudian juga harus dicari watak tokohnya. Kalian sudah tahu yang namanya watak tokoh itu ada watak baik dan ada watak buruk. Contoh watak baik seperti apa? Bertanggung jawab, baik hati, suka menolong misalnya, berbakti pada orang tua. Nah, itulah watak tokoh baik. Kemudian watak tokoh buruk, jahat ya, kemudian usil misalnya, seperti itu, malas misalnya. Itu termasuk watak tokoh buruk ya. Kalian kenal juga ada watak tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis. Oke, bagus ya. Nah, selain itu juga kita bicarakan cara penggambaran watak tokoh. Nah, ada dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Ya, penjelasannya berikut ini. Penggambaran watak secara langsung berarti watak tokoh langsung dijelaskan oleh pengarang di awal cerita. Misalnya tokoh A adalah seekor binatang yang rajin, suka menolong. Nah, langsung diceritakan oleh pengarang ya. Kemudian cara penggambaran yang kedua adalah secara tidak langsung atau biasa dikatakan secara analitik ya. Misalnya melalui tingkah laku tokoh, sehingga
dari tingkah laku tokoh kita sudah bisa mengetahui wataknya itu. Atau mungkin melalui dialog tokoh. Dari perkataan tokoh kita bisa mengetahui wataknya. Demikian juga melalui ciri fisik tokoh. Misal ada tokoh yang digambarkan tinggi, besar, kemudian matanya merah, berkumis tebal misalnya. Nah itu bisa dikatakan bahwa tokoh itu berwatak sadis misalnya seperti itu. Oke? Ya. Ya. Selanjutnya latar. Di SD sudah kalian kenal ya, ada latar tempat, latar waktu dan latar suasana. Nah, di teks cerita fantasi atau teks narasi kita ulang lagi ya. Ada latar tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian ada latar waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ketika di cerita tidak diketahui pagi, siang, sore, malam, ya, maka latar waktu bisa kita sebutkan misal latar tempatnya di kebun misalnya. Jadi latar waktunya ketika berada di kebun, seperti itu ya. Jadi tidak harus pagi, siang, sore, malam. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Misalnya sedih, gembira, kemudian mencekam misalnya ya. Kalau latar tempatnya di makam ya berarti di situ mencekam, menakutkan misalnya seperti itu. Oke? Ya. Ya, selanjutnya adalah urutan peristiwa, yaitu mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita dari awal sampai akhir cerita. Peristiwa-peristiwa penting dalam cerita perlu dicermati dan juga dicatat guna mempermudah menceritakan kembali isi cerita, baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga peristiwa-peristiwa penting ini sangat bermanfaat ketika kalian harus menceritakan kembali isi cerita. Demikian anak-anak? Iya. Itulah penjelasan tentang ciri teks narasi, kemudian tokoh, watak, dan juga peristiwa di dalam cerita. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.